untuk menyanyikan lagu Tuhan berada di bait suci-Mu. Su
Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Nats pembimbing kita pada minggu ini terdapat dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Bapak mengampuni segala dosa kami yang telah kami lakukan di hari-hari yang lalu, ya Bapak.
mendengar firman Tuhan, mari kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diberkati dan dijamah, dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, berkat kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh-sungguh sangat bersyukur walaupun kami saat ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetapi kami bisa duduk tenang, mengucap syukur, memuliakan Tuhan saat ini. Sehingga oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu lagi diberkati Tuhan dengan firman-Mu, sehingga hidup kami ini Tuhan semakin bertumbuh di tengah tantangan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Iman kami semakin dikuatkan bahwa ada Allah yang terus menyertai dan menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa Engkau mengurapi hati pikiran kami Tuhan, sehingga benih kebenaran firman Tuhan boleh tertanam di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan mulai dari awal, pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24 ya. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 24. Kita akan baca ayat 1 sampai 9 saja. Dan saya beri judul pada saat ini bagi kita yaitu 12 batu peringatan. 12 batu peringatan. Mari kita buka firman Tuhan. Yosua 4 ayat 1 sampai 9 saja kita baca ya. Kalau Bapak Ibu bisa juga membaca di layar ya. Ada juga saya sediakan di sana. Yosua 4. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, mari saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2, dan kemudian bergantian sampai ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang dilakukan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua. Semuanya dibawa mereka ke seberang tempat bermalam dan diletakkan di situ. Mulai Yosua
meletakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam, mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Amin firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, 12 batu peringatan ataupun batu peringatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, baru-baru ini kita memperingati yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Yang apa itu Hari Kesaktian Pancasila? Yaitu kalau kita bisa melihat monumen Pancasila ini, kita akan teringat sebuah kisah. Kisah apa itu? Kisah apa itu, saudara-saudara? G30 SPKI. Akan ada suatu ingatan bahwa jenderal-jenderal Indonesia pada saat itu dibantai oleh PKI. Ya. Nah, makanya ketika saat itu terjadi dan kisah ini terjadi pada saat itu, maka dibuatlah namanya Monumen Pancasila. Untuk apa? Mengingat bahwa mereka dibantai oleh yang namanya PKI. Dan kemudian ada namanya monumen, ya, 10 November. Monumen 10 November ini adalah ada di Surabaya. Nah, tentunya kalau kita mengingat ataupun monumen 10 November ini, maka kita akan ingat kisah daripada apa? Perjuangan rakyat Surabaya pada saat 10 November memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, ada sesuatu pengingat. Makanya dikatakan ada sesuatu batu peringatan. Makanya dikatakan di sini juga ada satu monumen. Nah, saudara, terima kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu kisah di sini, saudara, ada tusuk konde dan juga rantai arloji dari emas. Saudara-saudara, satu kali ada seorang teman, ya, ada seorang teman itu berkunjung ke suatu rumah, gitu ya kan. Dan di suatu rumah itu dia langsung nampak. Biasanya kan ada figura-figura seperti itu ya di rumah ya, ditampilkan. Nah, satu kali seorang kawan ini berkunjung ke rumah dan dia melihat satu figura. Figura itu bukan berisi gambar, tetapi figura ini berisikan tusuk konde dari emas. Tahu tusuk konde, Bapak Ibu? Ibu ngerti ya, bapak-bapak masih ada mungkin nggak ngerti. Tusuk konde itu adalah tusuk yang bukan tusuk sate ya, tusuk yang dimasukkan ke sanggul atau rambut ibu-ibu gitu ya kan. Itu tusuk konde. Dan kalau arloji ya tahu, jam tangan ya, ada rantainya. Nah, jadi bukan berisi foto ini yang namanya figura ini, tapi berisi tusuk konde sama rantai arloji yang terbuat dari emas dipampang di situ. Dia bertanya, "Loh kawan, itu kamu pasang di situ figura kok bukan foto? Kok tusuk konde sama ini sama arloji, rantai arloji?" Gini kawan, dulu itu ini adalah satu kisah yang sangat membuat kami mengingat satu kisah cinta kami. Satu kali kami ini memperingati hari anniversary yang pertama, ya, perkawinan dan pernikahan kami. Nah, cuma pada saat itu memang keuangan kami itu masih minim, masih korak-marik lah. Saat itu saya ingin membelikan sebuah tusuk konde, ya, sama istri saya. Karena istri saya ini rambutnya panjang. Nah, dan juga sangat bagus, cantik sekali, apalagi kalau digulung dan kemudian dipasang dengan tusuk konde. Waduh, sangat cantik sekali dan bagus sekali. Cuma sayangnya selama ini dia pakai tusuk konde yang terbuat dari plastik.
plastik, ya jelek sekali. Nah, kalau dia pakai nanti tusuk konde dari emas, wah sangat cantik dan sangat menawan. Nah, saya mulai, cuma pada saat itu saya tidak punya duit ini. Untuk apa? Untuk membeli tusuk konde yang terbuat dari emas. Makanya, nah, saya punya arloji itu bekas daripada suatu pemberian dari nenek saya dulu itu. Nah, arloji itu terbuat dari emas. Nah, kemudian, wah, supaya saya bisa membeli tusuk konde dari emas, maka saya menjual arloji saya ini. Ya, akhirnya dapatlah juga tusuk konde ini saya beli. Nah, kemudian sama dengan istri saya juga. Ternyata istri saya memperhatikan bahwa saya itu memang punya jam tangan. Tapi jam tangan ini selalu saya kantongin. Karena nggak ada rantai, tidak ada rantainya. Jadi setiap kali saya mau melihat jam, jadi saya buka kantong saya ambil dan saya lihat. Nah, ternyata istri saya perhatikan. Nah, kemudian ada punya niat ini istri saya untuk membeli yang namanya rantai arloji yang terbuat dari emas, supaya bisa komplit dengan arloji saya yang tidak ada rantainya ini. Nah, cuma saat itu juga istri saya tidak punya duit juga. Memang ada tabungan, tapi nggak cukup. Satu kali dia pergi ke salon. Dia itu punya kawan salon. Dia orang salon ini mengatakan, "Wih, rambutmu ini panjang dan sangat bagus sekali. Nah, dan kalau nanti dipotong, nanti itu sangat bagus. Bisa dibuat konde dan juga nanti akan ada nanti uang, sebagian uang nanti bisa Anda dapatkan kalau kita potong." Nah, begitulah ceritanya. Nah, saudara-saudara, satu kali satu pasang ini, suami dan istri ini pulang dari pekerjaan masing-masing. Nah, pulang nyampe ke rumah dan tiba-tiba itu suaminya kaget. "Loh, kok rambutmu sudah dipotong? Rambutmu sudah dipotong. Kenapa?" Nah, dia ceritalah. Nah, dia cerita, "Selama ini saya melihat kamu itu kalau lihat jam selalu ambil di kantong, dan karena tidak ada rantai arlojinya. Karena cinta saya kepada kamu, saya ingin membeli rantai arloji yang terbuat dari emas. Tapi tabungan saya selama ini kurang, nggak cukup. Makanya saya pergi ke teman, ke salon, dan dipotong rambut saya dan diberikan sebagian uang, dan kemudian saya belikanlah rantai dari arloji ini. Nah, sekarang mana arlojimu? Biar saya pasangkan rantainya ini." Waduh, kekasihku, aku juga karena sangat begitu mencintai kamu. Selama ini saya melihat kamu itu memakai konde terbuat dari plastik. Makanya saya berniat ingin membelikan sebuah konde yang terbuat dari emas, supaya kamu lebih cantik lagi. Dan itu menjadi satu bukti cinta saya. Dan di hari anniversary yang pertama ini pernikahan kita, saya mau membelikan itu buat kamu, supaya ada hadiah untuk kamu. Waduh, saya juga sama seperti itu. Saya juga ingin memberikan hadiah sama kamu dengan memberikan rantai arloji ini sama kamu. Waduh, akhirnya mereka jadi sama-sama bingung. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan ini membuktikan bahwa mereka itu sama-sama mencintai. Akhirnya sekarang saudara-saudara, apakah tusuk konde dan arloji ini bisa digunakan lagi? Tidak bisa digunakan sudah. Karena arlojinya sudah dijual, tinggal rantainya saja. Dan juga rambut sudah dipotong. Ya saudara-saudara, tusuk konde nanti tunggu lama lagi baru bisa dipakai. Akhirnya apa yang mereka lakukan, saudara? Akhirnya mereka membuat suatu figura, dan mereka tempelkanlah ini tusuk konde dari emas dan juga rantai arloji dari emas. Apakah mereka kecewa, saudara?
cinta mereka kepada istri dan cinta mereka kepada suami. Jadi ketika mereka setiap kali pulang dari pekerjaan, mereka akan melihat figura itu sebagai tanda cinta mereka, sebagai tanda kasih mereka dalam pernikahan mereka. Amin, saudara. Saudara punya hal seperti itu enggak di dalam rumah? Ya, punya seperti itu enggak? Kalau zaman modern sekarang kan enggak ada seperti ini, iya kan? Ya mungkin zaman-zaman laos palingan. Tapi kalau zaman-zaman sekarang kan yang lucu kan seperti ini, saudara. Nah ini. Nah ini. Kalau zaman sekarang kan yang lucu seperti ini, bikin figura, ya kan? Pernikahan, buat besar-besar, di mana? Di rumah gitu. Untuk apa? Mengingatkan, wah ini dulu kami menikah di umur kami pada waktu 30 tahun. Wah ini kami dulu menikah pada saat kami ada pesta di Medan. Wah ini kami menikah pada tahun 2018, ya. Wah ini kami menikah. Wah ini pas saat tanggal berapa saya ya? Lupa ya. Pokoknya Agustus dah. Agustus tahun 2018. Nah paling tidak ini kan bisa mengingatkan. Ada satu peringatan bagi kita. Wah ini luar biasa. Kisah ini dan juga saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat memberkati kami, yang membuat kami semangat, yang bisa membuat kami bersyukur kepada Tuhan, dan juga mengingatkan kami akan perjuangan kami di masa-masa pacaran kami, sehingga kami sanggup boleh duduk di pelaminan seperti ini. Itu kan, saudara sudah menempelkan figura seperti ini pernikahan di rumah? Sudah? Yang belum itu perlu, sangat perlu sekali. Ketika bisa melihat itu, maka hati kita tambah semangat kembali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat daripada kisah daripada Yosua tadi, mereka disuruh oleh Tuhan untuk apa? Mendirikan yang namanya yaitu 12 batu peringatan. Ya, 12 batu peringatan itu untuk apa? Untuk mereka boleh mengingat apa? Mereka boleh menyeberangi sungai Yordan, dan sungai Yordan itu terbelah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan suruh buatlah batu peringatan di seberang sungai ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, untuk apa batu itu disusun? Yang pertama kita bisa melihat, yang pertama sebagai batu peringatan akan kebaikan itu. Menjadi yang pertama adalah suatu batu peringatan akan kebaikan Tuhan. Kalau mereka melihat batu itu tersusun, maka orang Israel akan mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan selama mereka menyeberangi sungai Yordan tersebut. Jadi mereka ingat, wah ini kisah kami dulu. Imam-imam itu maju ke tengah-tengah sungai Yordan, dan sungai Yordan itu terputus, dan kami boleh melangkah maju, dan kami boleh menyeberangi sungai Yordan pada saat itu meluap. Nah, saudara-saudaraku, dan mereka ambil batu dari tengah-tengah sungai tersebut dan mereka angkat. Nah, kalau untuk masalah ukuran batu itu seberapa tinggi, seberapa besar, nah kemungkinan besar tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, karena menurut bacaan kita tadi itu adalah seukuran dengan kekuatan bahu mengangkat, ya, berarti bisa lebih besar segini lah gitu ya. Jadi tidak terlalu besar mungkin itu itu batu peringatan tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan, maka iman kita itu akan semakin kuat. Karena apa? Ketika kita bisa mengingat kebaikan Tuhan, maka kita bisa berjalan
berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ya, setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi Sungai Yordan. Setelah selesai, artinya kebaikan Tuhan sudah mereka rasakan. Ya, suruh nanti semua dari tiap suku mengambil batu itu, susun. Ya, jadi 12 susun. Saudaraku, mereka selalu mengingat itu. Kalau kita berbicara tentang penyeberangan Sungai Yordan itu, saudara, kemungkinan besar itu mustahil mereka itu menyeberangi Sungai Yordan. Karena apa? Karena Sungai Yordan itu begitu sangat deras. Mungkin saudara tidak berpikir sungai seberapa sih? Mungkin kalau dibilang orang Batak mengatakan kita naik kapal-kapal aja itu bisa kok menyeberang. Kapal-kapal itu saudara, kapal-kapal itu batang pohon pisang yang dipotong-potong beberapa potong dan kemudian disatukan dan kemudian naik di situ, itulah kapal-kapal. Kan gampang saudara. Kan orang Israel bisa saja kayak gitu saudara. Oke lah saudara-saudara, kalau Anda cuma sendiri. Ini pasukan Israel, orang Israel itu berapa banyak? Ratusan ribu. Ratusan ribu orang Israel yang mau menyeberang. Kalau kita hanya yang muda-muda, gak apa-apa, kita menyeberang aja, berenang bisa, ya kan? Menyeberang aja bisa. Tapi ada ibu-ibu yang lagi hamil, ada yang lagi sakit, mungkin ada pemuda, ada yang masih remaja, ada yang masih anak kecil, ada yang masih baby. Bagaimana mereka bisa menyeberang? Nah, saudara-saudara, oleh karena itu mustahil mereka bisa menyeberang. Untuk itu mereka butuh mujizat supaya apa? Supaya Sungai Yordan ini bisa terlewati. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh generasi Yosua ini? Ya, mereka mengangkat tabut perjanjian, ya, mengangkat tabut, ya, yaitu orang-orang imam, ya, imam-imam ini mengangkat tabut, ya, imam-imam mengangkat tabut bahwa mereka disuruh berjalan ke tengah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka Sungai Yordan itu terputus dan kemudian mereka menyeberang. Saudaraku, itulah kebaikan Tuhan yang mereka rasakan. Kebaikan Tuhan yang mereka rasakan inilah yang makanya dibuat sebagai tanda, ya, sebagai tanda daripada kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan orang Israel pada saat mereka menyeberangi Sungai Yordan. Saudara, kebaikan Tuhan yang apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan ini? Apakah sudah kita membuat suatu tanda, suatu peringatan dalam kehidupan kita? Saudara, satu tanda kebaikan apa yang sudah kita terima daripada Tuhan? Tentunya kita tidak boleh lupa satu kebaikan, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan Yesus anugerahkan bagi saya dan saudara. Ingat itu, jangan sampai lupa suatu kebaikan, anugerah yang sangat berharga yang harus kita ingat selama-lamanya. Saudara, kalau kita berbicara tentang generasi Musa dan Yosua, saudara, ada dua hal yang berbeda, ya. Generasi Musa, kalau kita melihat generasi Musa, ya, generasi Musa dan generasi Yosua itu kisah mereka itu hampir mirip, ya, mirip, cuma lokasi yang berbeda. Ya, kalau generasi Musa yaitu menyeberangi Laut Teberau, ya, sedangkan Yosua mereka menyeberangi Sungai Yordan. Tapi ada hal yang penting kita harus lihat di sana, saudara-saudara, mengenai pertolongan Tuhan, yang mengenai mujizat Tuhan, mengenai kebaikan Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan generasi Musa dan generasi Yosua. Jikalau generasi Musa, ya, Musa mengangkat tangan, mengangkat tonggak, dan kemudian
Dan kemudian jalan terbuka, kemudian orang Israel baru melangkah. Artinya di sana adalah bahwa mujizat terjadi dulu, baru kemudian mereka boleh berjalan. Mujizat terlaksana terjadi dulu, baru mereka melangkah. Kalau generasi Yosua di sana itu, kita bisa lihat Tuhan menyuruh para imam untuk melangkah dan maju ke tengah sungai Yordan itu. Maka apa yang terjadi? Maka terbelahlah sungai Yordan itu, dan kemudian melangkahlah orang Israel. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa generasi Yosua itu, mereka itu melangkah dulu, baru terjadi mujizat. Kalau generasi Musa itu, mereka itu terbelah dulu, laut terbelah atau mujizat dulu terjadi, baru mereka melangkah. Yosua, mereka melangkah dulu, baru mujizat terjadi. Saudara gimana? Enak yang mana? Mujizat dulu baru melangkah, atau melangkah dulu baru mujizat? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita dituntut sebagai generasi Yosua. Kapan kita mau menunggu mujizat Tuhan? Ya, kalau mujizat Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita tidak melangkah? Atau kita melangkah berani terlebih dahulu, dan kemudian mujizat pasti terjadi? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernah melihat eskalator di satu mall atau mungkin di airport gitu ya kan? Itu biasanya ada eskalator itu yang berhenti ya. Tapi ketika kita masuk melangkah, eskalatornya berjalan. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali itu saya ke airport, saya kebingungan saudara-saudara. Karena belum pernah menginjak eskalatornya itu, kalau diinjak baru maju. Ya kan? Dan kemudian, wah, ini eskalatornya nggak maju ini. Mending saya itu melewat jalan biasa adalah jalan kaki. Orang-orang itu berebut itu melewat eskalator. Orang-orang kok berebut ke sana. Ternyata setelah mereka injak, eskalatornya maju. Waduh, saya merasa sial. Kalau saya mau balik lagi udah capek, jauh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, terkadang kita itu takut melangkah, takut tidak terjadi pertolongan Tuhan, takut tidak terjadi mujizat Tuhan. Tuhan itu melihat iman kita. Tuhan itu mau melihat langkah kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mari kita mulai melangkah dengan iman. Sama seperti generasi Yosua, mereka menginjakkan kaki, imam-imam menginjakkan kaki di sungai Yordan itu, maka terjadi mujizat, terbelahlah sungai Yordan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kehidupan kita itu, mari kita generasi Yosua, klik ya. Kita generasi Yosua, take action. Take action itu berkarya, melangkah lebih dahulu. Untuk apa? Supaya kita bisa mengalami mujizat. Saudara, kalau kita bisa merenungkan kita gereja kita sampai saat ini puluhan tahun sudah lamanya, kita itu sebenarnya tidak mampu, tapi kalau kita take action, melangkah, sebenarnya kita bisa menabung untuk membeli gedung, membeli tanah untuk gereja kita. Tapi apa selama ini kita belum berani melangkah, saudara. Saat ini saya mau tegaskan untuk kita, mari kita melangkah lebih dahulu. Kalau kita pikir-pikir membeli tanah, membangun gereja, ya saudara, butuh biaya yang sangat besar. Rasanya itu apa? Rasanya sangat besar sekali dan kita mungkin gak sanggup. Seperti itulah akhirnya apa? Kita itu tidak berani melangkah. Kita tidak berani sama seperti generasi Yosua. Ya, oleh karena itu seperti generasi Yosua itu mari kita melangkah.
saya yakin dan percaya mujizat akan terjadi bagi setiap rencana pelayanan kita di tempat ini. Saya tidak mau mengandalkan manusia, kawan. Saya tidak mau mengandalkan manusia lagi, saudaraku. Saya tidak mau mengandalkan manusia juga. Ya, mengharapkan dari orang. Tapi kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di sini, mari kita melangkah dengan iman. Saudara, melangkah kita. Ke depan ini kita akan buat program di mana kita bisa supaya bisa mendapatkan membeli tanah untuk gedung gereja yang sudah puluhan tahun kita di sini tanpa ada tempat beribadah yang tetap. Nah itu saudara, melangkah dengan iman. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat juga kalau kita bisa menikmati juga kalau kita bangun walaupun tidak sebegitu bagus seperti ini, tapi dulu kecil sekali, panas-panasan kita. Tapi kita ingat dah, ini karena kebaikan Tuhan. Karena apa? Kita berani melangkah. Berani melangkah. Maka Tuhan cukupkan dana-dana untuk merenovasi. Nah, saudara, kalau kita berani melangkah juga, saya yakin dan percaya Tuhan tunjukkan jalan. Kita nanti bisa membeli tanah dan membangun gedung gereja kita. Amin. Tuhan, saudara-saudara, take action. Nah, kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita bisa berani melangkah, saya yakin dan percaya, ya kita Tuhan pasti menunjukkan dan membuka jalan bagi setiap rencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan, ya. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, di sana mengapa mereka mendirikan batu di sana? Kenapa Tuhan suruh setelah kamu menyeberangi sungai Yordan ini, dirikanlah 12 batu di sana sebagai batu peringatan. Yang kedua adalah batu peringatan pengucapan syukur dan doa. Nah, coba kita buka Ratapan 3 ayat 19 sampai 23 dan Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Satu orang untuk Ratapan 3 ayat 19 23. Ya, silakan. Ada yang sudah dapat? Ratapan 3 ayat 19 23. 23. Ingatlah akan caraku dan pengimbaranku, akan itu dan ratu itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan terekam dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar setianya. Amin. Saudaraku, ingat, ya saudara, apa yang sudah kita alami dalam hidup ini. Ingat kesengsaraan yang kita alami dulu. Sengsara pahitnya hidup ini. Apa yang kita alami selama ini, ingat. Tapi dikatakan di sana itu, di sana ada kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, sehingga yang pahit, kesengsaraan itu bisa kita lewati. Karena apa? Karena ada pertolongan dan mujizat Tuhan yang sudah kita terima, sudah kita alami. Saudara, kita ini dulu orang berdosa, sengsara di dalam dosa, terikat di dalam dosa. Sekarang Tuhan lepaskan itu semua dan kita menjadi orang kudus dan kita menjadi orang yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Aku mengingat kebaikannya, aku bersyukur kepadanya, tak habis-habis kasih setia dan rahmatnya yang terus melimpah di dalam aku. Pengucapan syukur, saudara. Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Silakan baca.
satu bentuk daripada kita bersyukur kepada Tuhan. Mazmur mengatakan dengan sapi korban. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bersyukur, itu menjadi satu tanda iman kita. Orang yang selalu bersyukur itu menjadi tanda iman orang yang percaya. Harus dimiliki. Jangan komplain melulu, jangan stres melulu, jangan komplain terus kepada Tuhan. Tapi hidupilah yang namanya bersyukur. Itu tanda iman sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan di sana. Satu kali ada seorang bapak-bapak, seorang hamba Tuhan. Ini seorang hamba Tuhan ingin membeli sebuah buku di toko buku rohani. Ketika dia sampai dan dia ingin membeli buku dan mengambil buku tersebut dan ingin membayar ke kasir. Dan kemudian apa? Ketika dipegang dompetnya kok nggak ada, ternyata dia kehilangan dompet dan dicopet orang di tengah jalan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dia pulang, dia mengembalikan buku-buku tersebut ke dalam toko dan kemudian dia pulang tanpa membawa apa-apa karena memang dia kecopetan, dicopet oleh orang. Nah, kemudian apa? Setelah dia sampai ke rumah, dia berdoa kepada Tuhan seperti ini. Ya Tuhan, saya bersyukur Tuhan karena apa? Baru satu kali saya kecopetan. Enggak dua kali, belum dua kali. Nah, kemudian yang kedua dia bersyukur kenapa? Ya Tuhan, saya bersyukur sekalipun saya kecopetan. Yang hilang hanya dompet saya, bukan nyawa saya. Dan kemudian yang ketiga dia bersyukur kepada Tuhan, dia mengatakan seperti ini. Tuhan, saya bersyukur untuk saya yang dicopet ya Tuhan, bukan saya tukang copetnya. Ya kan? Selalu ada rasa syukur kepada Tuhan. Selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan ketika apapun yang terjadi yang kita alami dalam kehidupan ini. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Beklik ada seorang ibu-ibu ingin ingin terbang ke Perancis. Dan di tengah penerbangan ini, ke Perancis kan lumayan jauh saudara-saudara kan, yaitu ke Eropa. Dan di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah penerbangan itu terjadilah hantaman badai di atas. Dan pesawat itu begitu terombang-ambing, gonjang-ganjing, semuanya itu ketakutan semuanya karena dihantam badai di atas, ya kan? Kalau dihantam badai di atas itu pesawat kan antara hidup dan mati, ya kan, saudara-saudara. Nah, kemudian semua penumpang itu begitu ketakutan dan pramugari juga begitu juga udah takut sekali. Dan kemudian mereka menyarankan, ayo pasang seatbelt dengan kencang, semuanya harus dengan tenang, tidak ada yang tenang saudara-saudara. Mereka itu semuanya ketakutan semuanya. Dan ada satu orang ibu yang sangat tenang dia bisa tidur di tengah-tengah goncangan badai di pesawat tersebut. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian setelah dia berdoa kepada Tuhan, dan dia tidur saudara-saudara. Puji Tuhan, pesawat itu mendarat dengan selamat sampai di Paris, Prancis. Dan kemudian seorang pramugari mendekati ibu ini. Dan dia bertanya kepada ibu ini, dia bertanya, Bu, saya mau bertanya kepada ibu. Tadi itu kita di atas, begitu sangat luar biasa goncangan badai terhadap pesawat kita. Dan saya sebagai pramugari yang sudah terbiasa terbang, saya juga sangat takut sekali. Kenapa kok saya melihat ibu itu duduk tenang dan kemudian bisa tidur di tengah-tengah badai tersebut? Dan dia berkata seperti ini, saudara. Sekalipun ada goncangan badai di tengah-tengah penerbangan itu tadi, tapi saya tetap bersyukur
Loh, emang ditanya, emangnya anak ibu berapa? Saya punya anak 2. Yang satu, anak yang kedua itu sedang kuliah di Perancis. Dan saya ingin menemui dia. Ya, kalau Tuhan mengizinkan pesawat ini bisa mendarat dengan selamat, berarti saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa bertemu dengan anak saya yang kedua yang kuliah di Perancis. Dan yang kedua, anak saya telah meninggal, jadi bersama Bapa di surga. Kalau Tuhan izinkan pesawat ini jatuh, saya tetap bersyukur. Berarti Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan anak saya yang pertama yang sudah ada di surga. Selalu ada ucapan syukur, sehingga ibu ini tidak khawatir. Dia tenang dalam perjalanan di dalam pesawat. Puji Tuhan, kita sebagai orang yang percaya harus ada tanda ucapan syukur. Makanya dikatakan di dalam Yosua tadi itu, dibuat itu batu peringatan itu sebagai tanda ucapan syukur dan doa mereka. Ya, coba apa yang menjadi bagaimana cara kita yang bersyukur kepada Tuhan? Bagaimana cara bersyukur kepada Tuhan? Seperti yang dibilang Mazmur tadi. Ya, dengan apakah caranya membalas untuk bersyukur kepada Tuhan? Dengan apakah caranya membalas kebaikan Tuhan? Dengan, jadi dikatakan dengan bersyukur dan berkorban kepada Tuhan. Ya, cara kita bersyukur kepada Tuhan coba kita baca dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana peperanganmu akan meluap dengan buah anggurnya. Bagaimana kita merealisasikan ucapan syukur itu dengan korban? Salah satunya bentuk realnya adalah kita berkorban dengan satu persembahan. Nah, makanya selalu dalam perjanjian lama itu selalu korban ucapan syukur, korban ucapan syukur, korban ucapan syukur, selalu ditandai dengan apa? Korban bakaran, korban persembahan kepada Tuhan. Ya, kalau mereka dulu itu melalui seperti kambing dan domba. Kalau kita di zaman sekarang, modern sekarang, kalau kita bawa persembahan korban itu, ya agak zamannya lagi bawa kambing dan domba. Iya kan? Masa dimasukkan dombanya sama kambingnya di kotak persembahan. Enggak muat, iya kan? Iya kan? Masuk pun itu nanti bunyi-bunyi nanti di kotak persembahan itu kambing dombanya. Enggak, ya kita persembahkan melalui apa? Saat ini melalui uang, melalui harta. Nah, itu sekarang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang harus menjadi realisasi ucapan syukur kita sebagai bentuk real, sebagai bentuk nyata. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya kalau saya yakin dan percaya ada mengatakan orang yang mencintai Tuhan, tapi pelitnya minta ampun, akhirnya kosong. Nah, oleh karena itu dikatakan itu bawalah persembahan hasil pertamamu. Nah, hasil persembahan sulung, saudara, persembahan sulung di sana, saudara berbicara tentang apa? Persembahan pertama. Ya, kemudian ada persembahan syukur sukarela. Nah, jumlahnya tidak ditentukan. Apapun itu menjadi apa? Menjadi tanda cerminan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah persembahan sulung sebagai korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Orang menikah ada namanya persembahan sulung pernikahan. Berapa yang dibawa? Oh, tidak ditentukan jumlahnya. Itu sebagai tanda apa? Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya kan? Oh, orang yang mencari pekerjaan, orang yang sudah mencari pekerjaan, dapat pekerjaan, persembahan pertama dari pekerjaannya dia persembahkan untuk gereja, itu persembahan sulung. Nah, saudara, oh ada satu kita mau memasuki tahun yang baru. Tahun yang baru ini kita akan lewati nanti bersama-sama. Tahun 2021 kita akan memberikan persembahan. Wah, saya memberikan persembahan sulung tahun 2021. Tidak ditetapkan jumlahnya, tapi itu sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Ini menjadi salah satu program yang akan kita kerjakan nanti ke depan. Nah, kita akan memberikan persembahan sulung tahun ucapan syukur di tahun 2021 ya. Kalau pandemi COVID-19 ini kita bisa lewati, Tuhan pelihara kita ya kan. Tahun 2021 kita boleh mempersembahkan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan sulung tahun 2021. Ya, nanti jangan ngomong, wah persembahan sulung, bukan persembahan sulung pekerjaan, tapi persembahan sulung kita di tahun 2021, di mana itu nanti sebagai persembahan pertama kita kepada Tuhan, di mana persembahan itu persembahan syukur sukarela. Seberapapun jemaat yang bisa kasih, enggak ditentukan jumlahnya tidak ditentukan, tapi itu hanya sebagai cerminan tanda cinta kasih kita kepada Tuhan, bahwa inilah persembahan sulung saya di tahun 2021. Saudara mau melakukannya, men? Belum mulai berat ya kan? Tidak berat, saudara. Sebagai tanda seberapa Anda bisa melihat cinta kasih Tuhan, Anda mencintai Tuhan. Saya tidak percaya hati Anda bisa terus untuk memberi persembahan itu. Tidak ditentukan jumlah. Ini program kita nanti untuk mendukung ya pelayanan dan juga pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya berdoa Tuhan gerakkan hati jemaat yang memberikan persembahan. Kalau itu nanti bisa menopang untuk pembangunan, kenapa tidak? Kalau itu bisa menopang untuk pembelian tanah, kenapa tidak? Nah, saudara-saudara, jangan menganggap wah itu berat atau tidak, saudara-saudara. Itu ucapan syukur Anda sebagai persembahan pertama Anda di tahun 2021. Berapa? Anda sendiri yang menentukan. Ya, itu membuktikan bukti cinta kasih, cerminan kasih Anda kepada Tuhan. Ya, kalau misalnya saya mau kasih ya 200.000 ya sebagai persembahan sulung saya ke gereja di tahun 2021 ini, saya mau memberikan 500.000 sebagai tanda ucapan syukur saya di tahun 2021 ini, saya memberikan persembahan 1 juta sebagai tanda ucapan syukur saya di tahun 2021 ini, yang jelasnya itu adalah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Saya tidak percaya siapa yang berani menabur yang baik kepada Tuhan, berkat yang melimpah akan Tuhan curahkan bagi kita. Amin. Tuhan tidak dimuliakan. Kalau kita berani, Tuhan adalah berani. Tuhan kita itu sangat kaya dan sangat kaya, tidak ada banding. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kebaikan Tuhan kita, cara kita bersyukur kepada Tuhan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak ya saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang memberikan persembahan, ya memberikan persembahan memang saudara-saudara, ya kita perlu harus ingat ya, kita beribadah itu saudara-saudara bukan hanya memuji Tuhan, bukan hanya mendengarkan khotbah saja, tetapi apa? Tetapi juga memberi persembahan, memberikan korban ya kepada Tuhan. Itu juga ibadah kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan khotbah, ya bukan, tetapi juga salah satunya adalah memberikan ya persembahan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada kebiasaan jemaat ya di dalam memberikan persembahan. Tapi saya tidak percaya tidak ada di GKI Kota Damai ya, karena GKI Kota Damai jemaatnya tidak terlalu banyak ya kan. Yang kebiasaan yang pertama itu yang dilakukan jemaat itu biasanya apa saudara-saudara? Ketika mau sudah mulai persembahan, kantong persembahan sudah dimulai dijalankan itu, biasanya itu pura-pura masuk ke toilet dulu saudara-saudara. Ya, dan ketika sudah selesai persembahan dijalankan, dan kemudian dia keluar dari toilet saudara. Nah itu kebiasaan. Nah yang kedua saudara-saudaraku, ya ada kebiasaan yang kedua saudara. Nah ketika dia melihat dompetnya itu, saudara, memang dia nggak niat mau berikan persembahan. Tapi ketika pas persembahan dijalankan dan kemudian dia lihat dompetnya, waduh, uang 100.000.
hatinya berdebar-debar. Hatinya berdebar-debar. Mau kasih apa enggak? Saudaraku, harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita punya duit uang 100 ribuan, berarti Anda semuanya yang diberkati Tuhan. Amin. Iya, harusnya enggak tidak berdebar-debar hatinya untuk memberikan persembahan. Akhirnya karena dia tidak ingin memberikan persembahan, akhirnya kartu persembahan dijalankan, dia masukkan dengan tangan yang kosong. Ya kan? Tapi syukurlah saudara-saudara, kalau ada orang yang bersikap seperti itu, ya jangan sampai masukkan tangan kosong, keluar ada isinya. Nah itu lebih repot saudara. Repot kalau udah kayak gitu ya kan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ntar nanti kalau kita masukin tangan di kantong persembahan, dicopot Tuhan itu tangan itu nanti. Dicopot itu, jangan Tuhan nanti wahai persembahan tangan kepotong saudara. Enggak ya. Saudara di sini tidak ada lah ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah itu biasanya jemaat-jemaat yang banyak biasanya ya terjadi seperti itu. Kalau kita ini kan ya masih kelihatan kayak gitu ya, jadi nggak ada yang berani ya seperti itu saudara. Nah saudara, kalau kita tidak punya uang nggak usah gengsi ya kan. Tuhan tidak melihat uang kita juga sebenarnya di dalam beribadah, tapi melihat hati kita yang tulus. Nah puji Tuhan saudara-saudara. Yang pertama tadi dikatakan bahwa batu peringatan itu sebagai tanda apa tadi? Kita bisa mengingat kebaikan Tuhan. Yang kedua sebagai ucapan syukur dan doa. Dan yang ketiga coba kita perhatikan di sini, yaitu sebagai batu keyakinan. Sebagai batu keyakinan. Coba kita buka dalam 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Bisa dibaca satu orang. Satu Samuel 7 ayat 12 sampai 13. 1 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Nisan. Yang namanya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditentukan dan tidak lagi diusir dari Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seluruh hidup Samuel. Amin. Nah, didirikan di sana itu sebagai batu keyakinan. Nah, kalau orang Israel tadi bersama Yosua disuruh mendirikan itu, maka ini menjadi salah satu batu keyakinan mereka. Kalau Tuhan sudah menyeberang mereka dari sungai Yordan itu, maka Tuhan akan menyertai mereka sampai seterusnya. Kenapa saudara? Mereka mau menyeberangi sungai Yordan tersebut, ya, bukan hanya selesai di situ saja. Mereka menyeberangi sungai Yordan itu adalah dengan tujuan apa? Mereka mau menghadapi orang-orang Kanaan yang sudah diintai oleh orang Israel sebelumnya, yang mereka itu dapat gambaran orang-orang raksasa, keturunan Enak, ya, dan kemudian itu mereka itu kanibal semua, dan mereka harus berperang lagi. Nah, untuk itulah maka ini menjadi satu batu keyakinan. Mereka dirikan, kalau Tuhan menyeberangi kami dari sungai Yordan ini, kami yakin dan percaya dalam pertempuran, peperangan pun Tuhan akan meneruskan penyertaan-Nya dan pertolongannya. Itu keyakinan iman. Makanya Samuel juga ketika menghadapi orang-orang Palestina di sana itu, sampai di sini Tuhan masih menolong kami. Kita dilepaskan dari tangan-tangan orang Filistin. Maka dikatakan di sana Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan pasti akan menyertai. Katakan ayat yang ke-13. Maka Tuhan, ya, tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Seumur hidup Samuel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membuat suatu batu peringatan, ingatan akan iman kita, batu keyakinan iman kita itu, ingat Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melepaskan kita,
Tuhan yang menyelamatkan kita akan diteruskan sampai apa dikatakan tadi, seumur hidup. Amin saudara. Ini batu keyakinan. Saudara jangan terus fokus pada masalah. Jangan fokus terus pada persoalan hidup ini. Dikatakan Tuhan akan menolong kita sampai seumur hidup kita. Umur berapa saudara saat ini? Umur 30, 20 tahun, 40 tahun? Ya, kalau Tuhan membiarkan kita hidup, menolong kita hidup hingga saat ini, Tuhan akan menolong kita sampai seumur hidup kita. Amin. Ebenezer. Ya, bukan berarti sampai di sini Tuhan bekerja. Ya, sampai di sini Tuhan bekerja, Dia akan meneruskan pertolongannya sampai seumur hidup kita. Yang terakhir, saudara, yaitu batu yang disusun, yaitu sebagai tanda batu kesaksian. Hal yang pertama tadi menjadi batu mengingat kebaikan Tuhan, dan kemudian batu untuk batu pengucapan syukur dan doa, dan kemudian batu keyakinan iman, dan yang terakhir batu kesaksian. Batu kesaksian. Coba kita baca tadi di dalam ayat 21 sampai 24 dari Yosua 4 tadi, bisa dibacakan satu orang. Ya, Yosua 4 ayat 21 sampai 24. Bisa dibaca? Yosua 4 ayat 21 sampai 24. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa tak kuat tangan Tuhan, supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka ayat 22 dikatakan, maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Saudara-saudara, yang keempat ini adalah harus menjadi alat peraga kesaksian, ya, kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak Israel tadi dikatakan, ceritakan ini, ceritakan bahwa dulu itu kamu menyeberangi sungai Yordan di tanah yang kering, karena sungai itu terputus oleh, dikatakan tadi ayat yang ke-24 itu, karena bahwa kuat tangan Tuhan yang telah mengeringkan sungai Yordan tersebut. Menjadi kesaksian, bercerita mereka. Ya, sekarang kan anak sekolah minggu bercerita pakai alat peraga. Diceritakan
memberi pertumbuhan bagi anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kehidupan ini kita menjadi batu kesaksian bagi anak-anak kita, ya, supaya kita ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak kita. Ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat yang kelima, ya. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya, saya udah tidak bangkit berdiri semua, kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Kita baca benar semua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara dan saya adalah batu yang hidup. Amin. Batu yang hidup sebagai batu kesaksian. Sebagai batu kesaksian untuk apa? Mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Melalui kesaksian kita, melalui pembangunan rumah Allah, melalui pelayanan kita, kita bisa menjadi batu yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Mau menjadi batu yang hidup? Mau menjadi batu kesaksian? Ya, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya tidak percaya ketika kita mau mengingat kebaikan Tuhan, ketika kita mengingat dan juga korban syukur kita kepada Tuhan selalu kita naikkan, dan kita mengingat kebaikan pertolongan Tuhan dan menjadi batu keyakinan, dan kita semua menjadi batu kesaksian, saya benar percaya hidup kita akan senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua adalah menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam tahapan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyikan satu pujian.
Tuhan, untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan kami juga Tuhan untuk mengingat dan juga kami mau bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan. Dan kami boleh menjadikan batu peringatan akan keyakinan iman kami kepada Tuhan. Dan juga kami menjadi batu kesaksian yang boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami, bagi orang lain, dan juga bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau Yosua dan Israel boleh mengalami mujizat ketika mereka mau melangkah dalam hidup ini, tapi kami juga percaya ya Tuhan, ketika kami mau berani melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan pasti akan memberikan mujizatnya bagi kami semua dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah semua kami semuanya jemaat boleh dikuatkan iman kami melalui firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, baru boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, coba kita akan perhatikan ya beberapa pengumuman ya saudara-saudara. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan Tuhan, amin. Yang Tuhan ya. Mari kita realisasikan dalam kehidupan ini supaya kita semakin kokoh dalam menghadapi situasi dunia ini. Saudara, acara pembinaan tadi malam puji Tuhan boleh berjalan dengan baik kemarin. Ya, coba kita perhatikan beberapa foto bersama ini ya. Saudara, ini foto bersama kita tadi malam ya. Ya puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu pengurus yang sudah mengikuti pembinaan secara khusus pengurus majelis dan juga BPC dan juga Pos PI seluruh Indonesia. Ya puji Tuhan, majelis pengurus dan yang hadir tadi malam dari BPP dan BPJ dan juga Pos PI hampir sekitar 87 ya. Saya melihat ada 87, kurang tahu mungkin ada lebih mungkin ya, tapi saya terakhir lihat ada 87, berarti begitu banyak ya. Informasi itu masih banyak yang ini yang tidak bisa ikut ya. Ya puji Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik ya. Ini pengurus-pengurus semua GKR ya. Nah ini ada Ibu Esi ikut ya. Nah ini ada Pak Ovi, ya Bu Ocha ya. Nah kemudian ini Bapak Ketua Majelis ya, Pak Jakob Budiman. Nah coba ke bawah lagi. Nah ini ada penginjil Citra sama Ibu Mida. Nah ini ada hambanya ini ya. Ini ada Mose Tulai, Ibu Mary ya. Ini Bu Rika ya. Bu Rika Ketua BPP ya. Ketua BPP. Ini Pak Usada yang pendeta di GKR Kupang. Ini grupnya Gunung Agung ini ya. Terus berikutnya ini ada Pak Ima ini ya. Ada Pak Ima, ini Samuel ya, anaknya Pak Sentoso. Terus berikutnya masih ada ini ada Pak Ima juga di sini. Nah puji Tuhan ya, ini Cira Rawati ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Bapak Ibu pengurus yang sudah mengikuti Zoom meeting, yaitu pembinaan walaupun singkat, dan ya puji Tuhan biar kita ketika hal-hal yang positif boleh menjadi berkat bagi kita dalam pelayanan ya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, saudara-saudara, setelah kebaktian ini kita nanti membuat video ucapan HUT GKR PIK ya yang ke-19 karena memang mereka minta, jadi kita take video dulu nanti ya. Jangan lupa ya saudara-saudara, dulu yang
8.30 dan sore pukul 17.00 atau jam 5 sore. Berikutnya, ya, protokol kesehatan ya selama beribadah. Selama pandemi COVID-19 ini kita tidak boleh anggap enteng ya, tapi terus kita patuhi protokol kesehatan selama kita beribadah selama pandemi ini. Ya, kita doakan semoga tahun 2020 ini benar-benar bisa bersih dan terselesaikan COVID-19 ini ya. Kita wajib pakai masker atau pakai face shield ya. Kemudian selama kita beribadah tidak boleh bersalaman ataupun bersentuhan, dan kemudian jaga jarak, jangan bersentuhan ya. Dan kemudian setelah selesai beribadah ya kita harap bersabar-sabar dulu lah. Setelah selesai kita langsung pulang ya. Nah, kita akan menikmati tahun depan. Saya yakin dan percaya Indonesia clear dari COVID-19. Amin. Puji Tuhan. Dan saudara, saya mengucapkan selamat hari berulang tahun kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun di bulan Oktober ya. Mari saya mengundang yang berulang tahun di bulan Oktober ini maju ke depan supaya kita doakan sama-sama. Yang hadir, mari. Ada di sini yang hadir. Ya, mari Pak Ovi. Yang lain lagi ada ya. Jadi sampai mari. Mari kita doakan sama-sama ya. Si ada lagi? Ya, Kakak, ayo mari yang ini. Yuk, bisa ini ya. Ayo Kakak, ayo mari. Si Teresia enggak ada. Enggak, kita doakan semua ya. Boleh minta keluar dari hati. Ya, pinjam dulu Bapak. Mari Bapak Ibu kita doakan saudara-saudara kita. Nanti setelah kita berdoa buat mereka yang berulang tahun di tahun 2020 di Oktober ini ya, ya langsung saya berdoa untuk syafaat ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Oktober ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa untuk saudara kami Krishna Juwana, Oasmor Harismat, Orni Bobi, Orance A Taneo, dan Bapak Octavianus Taneo, dan Bapak Olvianus Padadena, Teresia Pangaribuan, dan Yosa Bonafide Taneo, Ibu Orance Ope Punome, dan Obi Thomas K. Benu, Elizabeth Wardani Pangaribuan, Samantha, dan juga Angel. Tuhan kami bersyukur Tuhan telah memelihara mereka, Tuhan menyertai mereka. Oleh karena itu ya Tuhan kami bersyukur atas umur yang mereka boleh injak pada saat ini kembali, umur yang bertambah kembali Tuhan. Kami yakin dan percaya semua itu karena pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, jikalau Engkau sudah mereka Tuhan tolong mereka hingga saat ini, Ebenezer. Tapi kami percaya juga Tuhan, Engkau yang akan meneruskan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan berkati kesehatan buat mereka, berkati umur yang panjang, berkati juga Tuhan pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati juga Tuhan keluarga mereka, anak mereka Tuhan, dan apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka usahakan, Tuhan buat berhasil senantiasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam saat ini juga Tuhan kami mau berdoa, menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaatmu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan jagai, Tuhan lindungi seluruh jemaatmu, dan tidak ada satu orang pun yang terinfeksi positif corona. Tetapi Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena jemaat Tuhan, semuanya boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau mungkin Tuhan, jemaat Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Tuhan tolong berkati senantiasa. Tuhan cukupkan senantiasa apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati
setiap pelayanan-pelayanan kami di hari Minggu ini ya Tuhan. Mungkin setiap kali dalam peribadatan pagi dan sore masih sedikit yang beribadah kepada Tuhan di gereja ini Tuhan. Kami melihat itu semua Tuhan, karena masih ada jemaat-jemaat yang masih khawatir dan juga takut karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Baik jemaat yang ada yang beribadah di gereja maupun mereka yang tidak beribadah di gereja, Tuhan tolong berkati senantiasa seluruh jemaat-Nya Tuhan, supaya iman mereka terus bertumbuh Tuhan, terus kuat sekalipun ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ataupun di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, berkati usaha bisnis yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan kami Kota Damai ini Tuhan. Tuhan berkati dengan kasih setia Tuhan, limpahkan bagi lingkungan kami ini, sehingga Tuhan warga di tengah-tengah Kota Damai ini Tuhan boleh menjunjung tinggi toleransi yang kuat di lingkungan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil suatu kebijaksanaan di dalam setiap hal dan mengambil sebuah keputusan. Tuhan kami berdoa Tuhan, suasana di minggu terakhir ini Tuhan, dan banyak demo-demo yang terjadi di kota-kota besar. Tuhan, tolong Tuhan bangsa negara kami Tuhan, supaya boleh aman, sejahtera dan kondusif setiap keadaan-keadaan yang ada. Begitu kami berdoa Tuhan untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai dan menolong pilkada ini sehingga boleh terlaksana seluruh kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap tenaga medis yang berjuang untuk melawan COVID-19, yang berada di garda terdepan, baik dokter, baik perawat, baik juga mereka yang berada di garda terdepan, relawan dan juga bidan, semua tenaga medis Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh berjuang dengan perlindungan yang daripada Tuhan untuk melawan COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang terinfeksi COVID-19 ini Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan-pelayanan kami di GKR secara nasional, dan juga Tuhan secara khusus gereja lokal kami di tempat ini, GKR Kota Damai Tuhan. Berkati setiap pengurus yang ada, berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan, untuk kami boleh menjalankan tugas pelayanan di tempat ini dengan baik, sehingga gereja di tempat ini Tuhan semakin bertumbuh dan banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Banyak Tuhan doa-doa syafaat kami yang belum kami sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi setiap perkebunan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, doa syafaat kami, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats persembahan kita yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita akan memberikan
Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Shalom.